Kak gimana dong kalau aku udah terlanjur Kak, aku udah nggak perawan lagi, aku udah nggak virgin lagi, gimana dong? Halo, nama saya Kennedy, umur saya 25 tahun. Pekerjaan saya seorang chef dan status saya in relationship. Halo, nama saya Monica, usia saya 28 tahun, status saya in a relationship. Hai, nama aku Herlina, status single, dan pekerjaan aku adalah agent asuransi. Halo, nama saya Enja, status saya in relationship, pekerjaan saya seorang guru musik dan usaha online di bidang kuliner. Virginity sangat patut kita jaga sama-sama ya, apalagi belum menikah. Menurut saya itu hal yang sangat penting untuk kita jaga dan belum diizinkan untuk melakukan hal tersebut. Dilainkan juga banyak yang kita aware tentang hal itu, yaitu penyakit lah, atau belum lagi nanti bisa hamil di luar nikah. Menurut saya itu sangat tidak layak untuk kita lakukan. Statement yang tadi yang mengatakan bahwasanya ada beberapa persen perempuan itu melakukan di luar pernikahan itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Menurut saya itu semuanya adalah untuk memuaskan nafsu sesaat aja sih. Menurut aku, kita sebagai perempuan itu harus menjaga yang namanya virginity. Karena, kenapa? Ya, supaya kalau aku sih alasannya simple aja ya, supaya bisa menikah di gereja. Remaja putri yang kehilangan virginity-nya karena mereka tidak diajari sama orang tua mereka sendiri. Remaja pria, remaja laki-laki, mereka juga tidak diajarin karena di dalam diri mereka juga punya keingintahuan yang sangat besar. Maka itu sangat penting keluarga mengajarkan tentang virginity. Agree banget. BGT banget. Karena ini kan tubuh kita. Kita yang bertanggung jawab atas tubuh kita. Ya nggak sih? Iya, suka-suka gue dong, gue mau ngapain. Asalkan kita juga tidak merugikan siapapun. Iya. Dan orang lain juga nggak berhak untuk hakimin kita tentang apa yang mau kita lakukan, tentang badan kita, itu semua terserah kita. Ya, lu siapa ngurus-ngurus gue? Iya. Siapa ini badan gua, yang diet gua, yang makan gua, ya. Yes, betul. Pasti dong. Itu kembali lagi ke pribadinya sih. Iya, Dia mau masing-masing jaga ya. atau enggak, bener nggak? Benar. Iya, lu nggak mau jaga, ruginya juga di lu. Gue nggak rugi ya kan? Iya, resiko ditanggung masing-masing kan. Kayak tadi dibilang itu kita nggak bisa judge juga. Itu pilihan orang. Iya. Sebenarnya virginity penting atau tidaknya itu dari bekal keluarga, Didikan. dari didikan. Iya. Didikan. Ada keluarga itu yang tidak pernah membahas tentang pentingnya virginity, terutama seiring dengan berkembangnya zaman, yang single parents-nya juga Bertambah, banyak bertambah. iya. Akhirnya mereka melalaikan satu hal ini, virginity. Mereka ajarkan kepada anak sedari kecil harus menikah. Makanya kenapa semakin bertambahnya kemajuan zaman, semakin diperlukan namanya sex education. Ya, Iya. Sedangkan sex education itu masih dianggap tabu. di Indonesia. Iya. Di Indonesia kayak sex education itu nanti setelah lu dewasa Baru baru dikasih diajarin. tahu. Iya. Padahal sebenarnya itu harus diajarin sejak dini sih menurut Iya. aku. Banyak sekali lirik lagu ini kalau kita perhatikan itu sudah mengajarkan tentang yang namanya sex education. Apalagi film-film sekarang, film zaman sekarang ini. Apalagi sekarang ada TikTok ya, Iya. makin bebas yang diposting di sana benar. ya. Terus ada beberapa yang memang program-program TV online kalau kita tidak membatasi, itu bisa aja film-film yang konten-konten dewasa itu masuk semua. Jadi itu jadi orang tua itu perlu ekstra hati-hati untuk menjaga ini. Terus di games juga sekarang Iya. ada kan Banyak. lagi viral juga kan, ada games yang harusnya bisa dimainin sama anak-anak, tapi ternyata di dalamnya itu ada konten yang berhubungan dengan Dewasa. iya.
Oke, iya benar banget. Kalau kita bicara tentang sex education, nah sebenarnya sih nggak seluruh Indonesia ya tabu dengan sex education. Kenapa? Karena saya sendiri waktu SD kelas 6 SD, waktu itu saya masih sekolah di Jakarta di salah satu sekolah swasta Kristen. Nah sejak kelas 6 SD itu kami sudah diperlengkapi dengan sex education. Jadi diperlengkapi dengan bukan ngajarin tentang hubungan seks, tapi ngajarin tentang apa hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang remaja yang akan beranjak dewasa dan terjadi perubahan dalam tubuh mereka. Dan bener banget ini perlu diajarin di sekolah atau komunitas atau bahkan dalam keluarga supaya anak-anak bahkan anak SD itu ya nggak belajar dari orang yang salah atau belajar dari cara yang salah atau bahkan konten yang salah. Agree. Setuju. Setuju. Pernikahan itu bukan hanya Tentang itu. virginity. Iya, Benar. virginity, tapi lebih ke apa sih? Kasih bagaimana lu menjaga. Ya, pernikahan Iya. tersebut. Gimana gitu. komunikasi itu penting ya. Iya, iya. Sebenarnya jawaban bisa yes atau no. Yes atau no. Yes, ya mengenai kebudayaan sih. Sebenarnya kita masih orang Iya, timur. iya. Ya, Ya. Iya. Kalau no, karena sekarang ini yang penting kan hidup kedepannya itu kamu bagaimana? Apakah lebih baik? Apakah lebih baik? Setiap orang punya cerita. Ya. Terus mengenai karakternya, kadang kita mendapat karakter bagaimana? Walaupun dia virginity, tapi kalau dia mempunyai karakter dan tidak berakhlak, apakah virginity itu penting? Banyak akhlak itu lebih penting. Nah, kalau memang alasannya seperti itu, apakah kalian mengizinkan bahwa ya sudah, toh inti dari pernikahan itu kan juga menuntut soal virginity. Nah, apakah ini juga memberikan satu kebebasan untuk orang-orang yang masih muda untuk melakukannya? No, Enggak. Tidak direkomendasikan. no. Kalau Karena pada kita harus kita jaga. iya. benar. Terus kalau dari aku pribadi sih, virginity itu harus dijaga sebelum ke pernikahan. Dan kalau kamu mencintai seseorang, kamu menyayangi pasangan kamu pasti tidak akan disakiti. iya, dan kamu akan menjaga rusak. kekudusannya juga. Terutama pria kalau mengasihi cewek, pasti dia bakal jaga kekudusan cewek itu. Gak akan dilecet lah. Iya, dan dia akan buka cycle-nya ketika pernikahan. Bakal dijaga sampai pernikahan. ya? Iya, itu pasti sih. Tapi kecuali kalau memang itu hubungan itu hanya karena hawa nafsu. Kalau itu oke, kita nggak bisa bilang apa. Iya. Ini kan kalau misalnya mungkin pertanyaan dari ini yang mungkin ya untuk orang yang udah pernah kehilangan mungkin. Jadi kan ya gimana nggak mungkin juga hidup di masa lalu terus kan. Iya. Iya. Kita kan Harus harus move on jalan ya. terus. Ya namanya mungkin pernah ada kesalahan di masa lalu ya. Mungkin pertanyaan ini untuk orang yang sudah berpengalaman, punya masa lalu yang kelam, mungkin itu Pasti dia salah bakal satu setuju sih. salah satu pertanyaan yang ya boleh dibilang menguatkan. Untuk apa kita memikirkan masa-masa kelam gitu, masa-masa sedih. Kalau kita dipikirkan terus, kita bisa depresi, mungkin Ya. bisa berujung ke yang Bunuh lagi diri bunuh diri atau depresinya itu, yaitu kita juga tidak menginginkan itu. Lebih baik pikirkan yang kedepannya lebih baik. Gitu. Seperti yang pernah kita bilang, virginity, kehilangan virginity bukan akhir dari segalanya. Iya. Semangat. Yang penting Diri kita berkreatif untuk masa depannya, kita bisa memapak hidup yang lebih baik lagi. ya, Jangan jangan masa lalunya sudah kelam. jangan mengulang kesalahan. Ayo. Beberapa orang berpikiran seperti ini. Toh ujungnya hanyalah kita menemukan pasangan yang tepat. Kalau begitu, ngapain kita menjaga virginity dari sekarang? Bebas aja. Toh intinya adalah kita menemukan pria yang tepat yang bisa menerima kita. Apa tanggapan kalian? Menurut saya pribadi itu harus benar-benar kita jaga. Misalnya jangan kita bergonta-ganti pasangan atau seenaknya aja dengan perempuan mana aja gitu. Tapi kan kita juga harus jaga gimana nanti kalau kita berhubungan misalnya kena penyakit atau enggak, nanti perempuannya bisa hamil dan itu fatal jadinya gitu. Nggak hanya sebatas cuma berkomitmen setelah menikah atau apa gitu. Kalau aku pribadi sih pasti mau jaga sih karena aku punya pandangan itu kalau aku nakal, aku bakal sial kok menurut aku. Jadi daripada aku sial lebih baik cari angin. Serius, yang sial dalam tanda kutip ambil nikah sial loh itu. Oh bukan mempermalukan diri sendiri, mempermalukan yang namanya keluarga, teman terdekat juga.
Ya, kembali lagi kalau saya bilang hukum tabur tuai itu pasti berlaku. Akal kita baik, karena kita baik, kita akan dapat pasangan. Terus kembali lagi untuk menjaga virginity, secara keagamaan itu juga udah bilang tubuh kita berada suci. Jadi jangan pernah merusak tubuh kalian itu Benar. sendiri. Karena itu indah, seks itu indah ketika dalam pernikahan. Tapi di luar pernikahan itu tidak indah. Itu yang ada ketika ngelakuin itu juga bakal takut sih. Kayak tadi takut penyakit, Iya. takut hamil ya kan. Takut sial. Ya takut sial gitu. Nah, iya, inti pernikahan memang nggak selalu melulu mengenai virginity. Banyak hal yang perlu dibahas, dan itu dibahas biasanya di dalam kelas counseling atau bimbingan pranikah. Dan tapi ini nggak bisa dijadiin alasan atau pembenaran untuk seks bebas. Nggak bisa dijadiin kayak satu, oh ya udah karena memang pernikahan bukan soal virginity, maka nggak masalah dong kalau saya lakukan seks bebas. Nggak seperti itu. Mengapa? Karena walaupun ya katanya nih para pria zaman now nih udah nggak terlalu mempermasalahkan nih mau virgin atau enggak gitu, tapi sekali lagi ini benar-benar nggak bisa dijadikan pembenaran. Seks yang dilakukan tanpa tanggung jawab akan menghasilkan hal-hal yang buruk seperti ketakutan, merasa tidak berharga, merasa nggak ada nilainya lagi, seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya seks diciptakan Tuhan dengan indah untuk memperlengkapi pernikahan ya, dan dilakukan di dalam ikatan pernikahan, bukan di luar pernikahan. Aku sih sepertinya setuju pakai BGT ya. Ya agree. Cewek mungkin bisa terima cowok udah nggak berjangka, tapi cowok belum tentu terima kalau cewek udah nggak. Perawan. Bener nggak sih secara Tapi nggak semua ya. universal ya? Enggak Secara semua. universal. Kalau untuk ini tidak setuju. Mungkin karena lingkungan saya bergaul gitu, itu mereka lebih mementingkan masa depan, mementingkan ini adalah urusan hidup kita berpasangan berdua untuk lebih baik daripada mementingkan virginity tapi karakternya itu tidak baik. Kita budaya timur masih mementingkan ini virginity, tapi untuk sekarang ini mungkin ada pergeseran ya karena pengaruh dari kehidupan. Banyak sekali kehancuran dan rumah tangga. Kita nggak mungkiri untuk zaman sekarang ini kan. Maksudnya tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, terus tuntutan materi, pendidikan anak, butuh biaya, akhirnya banyak yang tergerus jadi kehancuran rumah tangga. Jadi orang lebih baik melihat ke depannya lebih baik daripada virginity itu sendiri. Bukan berarti nggak setuju, tapi karena memang ini udah pengaruh dari usia. Disagree. Iya pasti. Aku disagree. Aku mikir lagi disagree atau Udah pasti disagree lah. Kalau aku disagree ya karena kembali lagi sih, ini tubuh aku menjaga kekudusan, aku menjaga baik suci yang ada di dalam tubuh aku. Ya bukan soal agamanya aja sih, tapi tidak mau merugikan kami aja. iya, maksudnya ketika kamu menjaga virginity dan ketika kamu married, kamu pasti akan jauh lebih dihargai daripada ketika kamu sudah nggak virgin. Yep. Itu udah pasti sih menurut aku ya, secara pribadi. Makanya itu alasan aku kenapa aku mau menjaga virginity. Dan aku nggak mau dilecehkan. Nah, oke lah kalau kamu ngelakuin, terus cowoknya bertanggung jawab. Nah, kalau cowoknya nggak bertanggung jawab, sudah selesai hidupmu. SPJ, Apa? spesialis krokodil. Kalau gue jawabannya harga diri. Iya. Mehong cuy. Kalau kamu udah terbiasa ngelakuin seks bebas, ketika kamu sudah berubah pun, kamu mau masuk ke dalam pernikahan, kamu ngelakuin dengan pasangan kamu, nggak ada yang spesial lagi sih kayaknya. Karena kamu Udah keseringan. iya, udah biasa, terus nggak ada feel something yang spesial lagi gitu. Padahal itu dengan pasangan kamu, harusnya kamu merasakan sesuatu yang berbeda Berbeda. gitu. Ya, so benar sekali. Tubuh kita adalah bait Allah. Tadi udah di-mention dari salah satu teman kita tadi ya. Dan seks memang diciptakan oleh Tuhan untuk pasangan yang sah dan legal di dalam ikatan pernikahan. Tetapi nggak bisa kita balik bahwa pernikahan hanya untuk melegalkan seks aja. Karena pernikahan itu jauh lebih daripada itu. Pernikahan adalah untuk acara Tuhan untuk menguduskan setiap pasangan untuk semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Seperti itu. Kalau hari ini kamu yang nonton memang sudah kehilangan, ya udah kamu bangkit,
kamu ubah hidupmu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Setiap orang tuh punya ceritanya. Kamu buat cerita kamu yang terbaik di masa depan. Yes. Kalau hari ini kamu masih virgin, terus jaga kekudusan itu, karena itu hasilnya itu nanti kamu akan merasakan ketika kamu masuk ke pernikahan. Itu pasti akan indah pada waktunya. Jadi jangan terburu-buru untuk memuaskan hawa nafsu kalian, tapi tetap jaga kekudusan itu. Susah, pasti susah. Tapi itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kamu tidak merusak pasanganmu, jangan kamu jajan. Ingat ya kata mama. Waspadalah. Oke, menarik sekali kalau kita bisa bicara mengenai virginitas atau virginity. Sebenarnya dengan banyaknya informasi hari-hari ini, kemudian majunya teknologi, komunikasi, dan lain sebagainya, jadinya muncul anggapan bahwa sebenarnya virginity itu bukan lagi hal yang perlu dijaga. Virginitas itu hal yang ya udahlah, sesuatu yang biasa aja seperti itu. Banyak yang merasa kalau menjaga virginity atau virginitas, keperawanan adalah hal yang begitu kuno, zaman udah sangat maju, sangat modern, masa masih ngomongin ini sih, seperti itu. Tapi sebenarnya gimana sih dengan perspektif Kristen tentang keperawanan atau virginitas ini? Nah, kalau yang pertama kita mau bahas, ada istilah my body, my choice, my rights. Sebenarnya ada double standard untuk hal ini dalam masyarakat secara umumnya. Yang pertama nih, kalau misalnya kita menerjemahkan kata tubuhku adalah pilihanku dan hakku ini berbicara mengenai seorang wanita, nih biasanya wanita ya kan, itu tidak dieksploitasi, tidak ditindas, tidak didiskriminasi atau dimanfaatkan karena gendernya adalah seorang wanita, yes, saya setuju. Tapi kalau kita berbicara mengenai iman Kristen, bahwa tubuhku adalah hakku, maka terserah aku mau ngapain. Maka kita harus kembali, ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, ayatnya berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dengan kata lain, sebagai orang yang sudah ditebus, entah perempuan atau pria, laki-laki, maka hidup kita, setiap kita, tubuh kita, jiwa kita adalah milik siapa? Pribadi yang telah menebus. Secara logika itu sangat masuk akal. Yesus Kristus Allah itu sendiri yang telah menebus kita dan itu yang menjadi pemilik hidup kita, pemilik jiwa kita, pemilik tubuh kita. Maka dengan bertanggung jawab pada tubuh kita sedang menghormati Allah dengan itu. Sebagai orang Kristen, Alkitab adalah panduan di dalam menjalani kehidupan ini. Tentu kita tahu dari Kejadian sampai Wahyu itu memuat bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita hidup secara bermasyarakat, berkeluarga, semua diatur di sana. Tanpa mengesampingkan sumber pengetahuan yang lain, Alkitab sudah sepatutnya menjadi pijakan bagi kehidupan kita. Nah, Mazmur 119 ayat 9 menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, anak muda itu identik dengan apa? Kebebasan. Itu yang selalu dicari oleh anak-anak muda, itu yang selalu digaungkan oleh anak-anak muda. Tapi kebebasan yang terlalu bebas, terlalu lepas hanya akan membawa kepada kehancuran, kebablasan. Hawa nafsu dalam hubungan muda-mudi itu memang tidak terelakkan. Tapi bukan berarti ini menjadi satu pembenaran untuk melakukan seks bebas, free sex dengan siapa aja, kapanpun kamu mau. Dan tidak memelihara kekudusan dalam hubungan berpacaran. Karena ada satu hal yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu yang namanya penguasaan diri. Kuasailah dirimu supaya enggak membiarkan hawa nafsu mengendalikan setiap pikiran, mengendalikan setiap apapun yang dilakukan. Kalau tergoda, kabur, alihkan pikiran kepada hal yang lain. Contohnya nih ya, yang paling kita selalu dikasih contoh tentang penguasaan diri adalah Yusuf. Dia langsung lari ketika digoda oleh Tante Potifar yang saya yakini Tante Potifar itu sangat cantik dan mempesona. Dia adalah seorang wanita yang menarik, saya yakin bukan dia kurang menarik makanya Yusuf kabur, tapi Yusuf kabur, lari meninggalkan istri Potifar karena Yusuf tahu dosa sedang mengintai dan dia tidak mau main-main dengan itu. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 12 juga menyinggung tentang ini, tentang anak muda. Bunyinya demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi setiap orang percaya, bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, dalam kasih. Setiap hubungan berpacaran atau persahabatan, karena sekarang juga udah mulai yang marak yang namanya FWB ya kan, itu kan persahabatan sebenarnya, tapi dalam tanda kutip dikotori oleh hal yang bernama hawa nafsu. Padahal seharusnya persahabatan itu isinya hanyalah mengasihi, saling mengasihi. Itu persahabatan. Bagaimana seorang sahabat mengasihi sahabatnya, bukan malah FWB-an. Nah, kemudian dalam berpacaran, kasih juga adalah dasarnya, bukan hawa nafsu. Berarti ketika seorang muda mau lebih dianggap jadi teladan, dan gimana bisa jadi teladan jika dalam hal-hal ini kita tidak bisa menguasai diri sebagai anak muda. Kemudian menariknya 1 Tesalonika 6 ayat 18-20 mengatakan seperti ini, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, berarti kayak ada godaan, kayak ya seperti itu, ada godaan. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Mirip ya dengan 1 Korintus tadi, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa ini jelas banget, kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. So guys, ayat ini bicara mengenai apa? Percabulan. Gue kayaknya apa sih maksudnya percabulan? Percabulan itu kayak hal-hal yang dikuasai oleh hawa nafsu, dalam artian hawa nafsu seks ya. Karena kita bicara mengenai virginity hari sekarang ini, hawa nafsu seks. Sebenarnya kata percabulan itu berasal dari diri sendiri, katakan ayat ini. Why? Karena berasal dari keinginan yang dikuasai oleh nafsu. Dan sebenarnya nafsu itu bisa banget dikuasai oleh kita. Kita bisa banget mengendalikan diri dan menguasai nafsu. Jadi ketika kita mengingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah, kita mengingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tentu kita akan menjaga dengan sangat baik. Bukan hanya dengan sangat baik, tapi dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita jaga tubuh kita sedang menghargai Tuhan yang sudah menebus kita, bukan dengan harga yang murah atau murahan, bukan juga dengan cuma-cuma, tapi dengan harga yang sangat mahal, dengan nyawanya, dengan darahnya. Nah, pertanyaannya, Kak gimana dong kalau aku udah terlanjur, Kak, aku udah nggak perawan lagi, aku udah nggak virgin lagi, gimana dong kalau aku udah terlanjur? Teman-teman, satu hal, pengampunan dari Tuhan itu selalu ada. Pengampunan dari Tuhan selalu ada. Kalau saat ini, buat kamu yang sudah terlanjur melakukan hubungan seks sebelum menikah dan kamu mendengar ini, dengarkan ini baik. Pengampunan dari Tuhan selalu ada untukmu. Tuhan mengasihimu, tapi satu hal, kamu perlu untuk bertobat. Kenapa? Kamu perlu untuk bertobat. Karena itu adalah sebuah kesalahan dan kamu tidak akan melakukannya lagi. Bertobat dan tidak melakukan lagi hubungan itu dengan siapapun sampai kamu masuk dalam sebuah pernikahan nantinya. Miliki komitmen untuk ini. Untuk apa? Bertobat dan menjaga diri dan hidupmu untuk berkenan kepada Tuhan. Jika kamu tahu keperawananmu, virginitasmu direnggut secara paksa dan kamu merasa kotor, kamu merasa kamu gak bernilai lagi, kamu merasa kamu gak berharga lagi karena itu, please don't be. God loves you so much. Datang pada Tuhan, anugerahnya dan kasihnya itu besar buat kamu. Kamu berharga karena ada kasih Allah yang sangat besar untukmu. So, teman-teman, pembahasan mengenai virginitas itu selalu menarik dan menimbulkan pro kontra. Ya sebenarnya kalau kita perhatiin, kekristenan atau agama apapun yang ada di Indonesia ini, kita ngobrolnya tentang di Indonesia, itu gak bertolak belakang loh dengan budaya yang ada di Indonesia. Bagi kita bicara dalam perspektif Kristen, menjaga virginitas itu adalah sebuah cara kita menghargai karya Allah dalam kehidupan kita. Menjaga virginitas di dalam budaya Indonesia juga adalah hal yang baik dan tidak bertolak belakang. Nggak dianggap sesuatu yang aneh atau yang rusak.
Bahkan sebaliknya, berarti dengan kata lain, menjaga virginitas tidak berarti kita sok agamis atau sok suci loh. Kalau balik lagi ke statement tadi teman-teman yang tadi, my body, my choice, my rights, maka jika kita memilih untuk menjaga virginitas, itu adalah hak kita. Dan bukan berarti kita ketinggalan zaman teman-teman. Bukan berarti kita sok suci atau sok agamis juga. Dari perspektif Kristen, saya ingin mengingatkan buat kita semua, Kristus sudah mati buat kita. Maka kita hargai anugerahnya itu untuk apa? Hidup di dalam kekudusan. Menjaga kekudusan mungkin sulit hari-hari ini. Banyak sekali teman-teman di luar sana atau orang-orang di sekeliling kita, kok kayaknya hidupnya ini ya, kok kayak saya harus seperti ini. Tapi apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan, itu memperkenankan Tuhan. So, setiap wanita Allah yang menjaga virginitas, kita jaga bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap wanita yang menjaga kekudusannya, yang menjaga virginitasnya. Minta kekuatan dan penghiburan dari Tuhan agar setiap wanita mampu untuk menjaga kekudusan. Minta kekuatan dan penghiburan dari Tuhan agar setiap wanita mampu untuk menjaga virginitasnya, menjaga keperawanannya dalam hidup yang takut akan Tuhan. Bagi para pria, jika kamu membujuk wanita hanya untuk membuktikan cinta dengan berhubungan seks sebelum menikah, please bertobat. Kenapa? Kamu hanya menunjukkan itu kedangkalan dari nafsumu sendiri. Itu bukan cinta, melainkan nafsu. Hidupmu tidak lagi dikuasai oleh kasih. Padahal seharusnya setiap pria Allah, godly man, pria yang takut akan Tuhan, itu mengerti hidupnya harus dikuasai oleh kasih, hidupnya harus memancarkan kasih, dan hidupnya harus mengasihi. Dan di dalam kasih tidak ada yang mencari keuntungan diri sendiri. So, kalau itu, kamu bertobat dan kembalilah pada Allah. Jangan biarkan hidup dikuasai oleh nafsu saja, tapi biarkan hidupmu dikuasai oleh kasih. Belajar mengasihi Allah, belajar mendekat kepada Allah. Baru setiap orang bisa mengasihi pasangannya dengan benar. Baik kita pria atau wanita, belajar hal ini. Belajarlah untuk mengasihi Allah, belajarlah untuk mendekat terlebih dahulu dengan Allah, belajar untuk memiliki hubungan yang sangat erat, melekat dengan Allah. Barulah kita mulai untuk belajar mengasihi pasangan kita dengan benar. Karena kalau tidak mengasihi Allah terlebih dahulu, kita nggak akan bisa memahami kasih itu apa. Kalau kita nggak belajar untuk mengasihi dan mendekat kepada Allah terlebih dahulu, kita nggak akan pernah belajar cara mengasihi pasangan kita dengan benar seperti apa. So teman-teman, ini yang bisa saya bagikan mengenai virginitas pada hari ini. Dan saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan, pria-pria Allah, wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Hai Sobat Dogmapedia, jangan lupa untuk like, Komen. Subscribe dan nantikan video-video kami berikutnya. bye-bye.